Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima dari manajemen pembenihan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang spawning and egg handling. Nah, secara umum ini ada beberapa metode dalam dalam breeding. Untuk ikan-ikan budidaya, ya, untuk ikan budidaya. Nah, pemilihan metode, ya, pemilihan metode daripada pembenihan tergantung kepada biologi reproduksi daripada spesies tersebut. Nah, tergantung daripada biologi reproduksi spesies tersebut. Terus apalagi local environmental condition, jadi kondisi lingkungan setempat, dan juga terakhir adalah facilities available. Jadi fasilitas yang tersedia, fasilitas pembenihan tersedia. Nah, secara keseluruhan, saya ulangi lagi, pemilihan metode daripada pembenihan. Metode pembenihan tergantung kepada ada 3 hal, yaitu biologi reproduksi dari spesies yang akan yang kedua adalah lingkungan, kondisi lingkungan, dan yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas, ya, fasilitas yang ada. Nah, secara keseluruhan, secara umum ada 3 metode pembenihan yang kita tahu bersama sudah, bahwasanya ada yang natural, ada yang semi natural, dan juga ada yang artificial. Nah, ini kita melihat dari tiga metode secara umum yang dilakukan sampai pada hari ini, yaitu metode natural, alami. Male and female fish are placed together in the breeding area. Jadi induk jantan dan betina yang sudah matang gonad itu kita masukkan bersama dalam bak pemijahan. Mereka akan memijah dengan sendirinya. Itu yang teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah induk betina itu kita suntik dengan hormon. Female fish are given one chemical injection to include spawning. Nah, jadi induk betina ini kita injeksikan, kita suntik dengan hormon reproduksi, dalam hal ini gonadotropin hormon. Nah, fungsinya masih ingat ya di pelajaran yang materi yang sebelumnya, di bahasanya di reproduksi ikan, ya, di semester sebelumnya di reproduksi ikan kita tahu bahwasanya dalam tahap perkembangan seksual itu ikan itu hormon yang disuntikan ada 2 tahapan, ya, pre-phytogenesis dan juga phytogenesis. Nah, penyuntikan hormon reproduksi ini untuk mempercepat tahapan dari phytogenesis. Jadi untuk mempercepat pematangan daripada sel telur. Nah, hanya betina saja yang disuntik. Setelah disuntik, kemudian dimasukkan ke dalam wadah pembenihan, bak pembenihan bersama-sama dengan jantan dan betina. Jadi dia akan memijah secara alami, tetapi sebelumnya
betinanya kita suntik, ada campur tangan artificial hormon yang disuntikkan ke dalam induk daripada betina. Itu yang untuk semi natural. Yang ketiga adalah artificial. Artificial ini secara keseluruhannya ini kita menyuntikkan hormon, sama tetap dengan melakukan penyuntikan hormon pada betina. Nah, setelah itu dimasukkan dalam bak terpisah ya dengan jantan ya, dimasukkan dalam bak terpisah. Kemudian setelah sekitar 12 sampai dengan 6 sampai 12 jam, sampai 6 sampai 12 jam itu kita ambil, kemudian kita stripping, kita urut perutnya supaya telurnya keluar. Begitupun nanti jantan kita ambil, kita urut supaya sel spermanya keluar, kita campurkan jadi satu. Jadi kita pemijahan secara buatan, secara artificial reproduction. Jadi itu secara keseluruhan tiga teknik yang digunakan dalam proses pemijahan daripada ikan. Nah, pada natural spawning ini ada 5 faktor yang mempengaruhi. Kalau ini 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah spawning habit. Jadi habitat pemijahan. Nah, habitat pemijahan yang kemudian yang sesuai dengan apa namanya, lingkungan hidup daripada masing-masing spesies yang akan dibudidayakan. Yang kedua adalah age of maturity. Jadi kematangan seksual daripada ikan. Tingkat kematangan seksual daripada ikan. Yang ketiga adalah migrasi. Ya, masih ingat ya, migrasi, salah satu alasan untuk migrasi adalah proses reproduksi. Ya. Yang ketiga adalah spawning season, musim pemijahan. Jadi musim pemijahan antar spesies itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang di musim kemarau, ada yang di musim hujan, ada yang antara peralihan musim pengarau dan hujan. Jadi macam-macam. Yang terakhir adalah environmental condition. Jadi kondisi lingkungan. Nah, sebagai faktor yang sangat penting diperhatikan selain kemudian induk ya. Jadi bagaimana kualitas airnya yang harus bagus, baik dari suhu, pH, DO. Ya. Kemudian terhindar daripada logam-logam berat dan segala macam. Dan pencemaran dan lain-lainnya. Jadi kondisi lingkungan itu. Jadi secara keseluruhan ada lima faktor itu yang kita perhatikan dalam pemijahan secara alami. Jadi ada spawning habits, age of maturity, migrasi, spawning season, serta environmental condition. Nah, yang berikut adalah preparing broodstock fish for spawning. Nah,
Oke, ketika kita ketika kita berencana untuk kemudian uh, bermain di area pembenihan, dalam hal ini catatan pertama adalah kemudian uh, manajemen induk ya. Kita pada manajemen induk, maka dalam pemeliharaan induk itu kita harus sesuaikan dengan baik adaptasi daripada ikan tersebut. Nah, hal yang tak kalah pentingnya adalah regulasi daripada suhu itu, bagaimana kita mengatur suhu itu dengan baik dan juga teroksidasi dengan baik juga, untuk kemudian kedua hal ini penting. Jadi suhu dan juga oksigen ini mempunyai kontribusi yang sangat baik penting untuk keberhasilan daripada pemeliharaan nantinya, pemeliharaan larva nantinya. Nah, selain itu harus juga banyak pasokan daripada pakan alami. Kita harus juga menyesuaikan dengan baik terhadap makanan tertentu dalam proses pemeliharaan nantinya, karena setiap ikan itu kan pasti menyukai makanan alami yang berbeda-beda, jenis fitoplankton yang berbeda-beda, tingkat kesukaannya akan berbeda. Jadi itu juga harus menjadi perhatian di kita semua. Selama periode daripada pematangan konat, during the maturation period, nah, bahan makanan yang kaya akan nutrisi, dalam hal ini protein, sebaiknya kita tambahkan ke dalam itu, dan untuk memperbaiki atau kualitas daripada telur yang akan dihasilkan nanti. Nah, yang terakhir adalah kemudian kita harus menyesuaikan pada tebar dengan persediaan makanan yang ada. Jadi kita sudah menghitung, makanya di awal sebelumnya itu kita menghitung bagaimana itu semuanya bisa kita, kan sebelumnya ada submateri juga tentang carrying capacity dan segala macam. Nah, itu perhitungan itu kita perlukan untuk agar supaya ini selama proses pemeliharaan ini kita tidak kebingungan masalah ketersediaan pakan. Jadi pada tebar itu menjadi sebuah catatan penting. Jadi kebutuhan pada tebar sesuai dengan pada tebar yang akan kita tebar nanti harus disesuaikan dengan stok pakan yang kita punya, ataupun perhitungan pakan yang kita lakukan. Nah, ini seleksi untuk pemijahan. Ini pasti sudah tahu semuanya ya. Kalau kalau jantan berarti ketika kita urut ada keluar cairan beningnya, sedangkan betina ada benjolan ya, di lubang genitalnya. Nah, ini menjadi perbedaan secara keseluruhan sudah. Nah, itu kalau secara alami kita melihatnya. Nah, kalau secara kita menggunakan dengan using pituitary gland dengan kelenjar hipofisa, kelenjar hipofisa itu kan terletak pada otak bagian belakang ya,
Peradak otak di bagian belakang ini kita posisinya di sini. Nah, sehingga kita memotongnya di kepala ini ya, kita memotong. Nah, terus kita ambil ini. Nah, ini kita ambil di antara tulang itu posisinya ya, terlindungi karena di sini. Kemudian kita apa namanya, masukkan dalam aseton untuk kemudian membersihkan segala macam. Ada juga pakai tisu kita lap. Setelah aseton, di aseton baru dilap segala macam. Nah, ini setelah itu kita timbang ya. Kita timbang beratnya berapa, berat gunatnya berapa. Berat gunatnya berapa kita timbang, kita tambahkan larutan. Nah, biasanya kita gunakan adalah NaCl ya, solvennya, pelarutnya. NaCl kita gunakan ini, kita tambahkan itu, kemudian kita tumbuk ya. Kita tumbuk, kita gerus hancur semua, terus kita masukkan ke dalam apa namanya, tabung kecil ini ya, tabung kecil segini plastik itu. Kita centrifuge, masukkan dalam centrifuge. Kita centrifuge supaya homogen, jadi tidak ada pemisahan antara padatan dan juga cairan. Jadi kita gerus. Nah, kita gerus. Setelah gerus, masukkan dalam tabung, kita centrifuge. Setelah di centrifuge, kita ambil berapa mili untuk kebutuhan daripada proses pemijahan. Nah, berapa banyak dosis daripada pituitary gland 3 mg ya, 3 mg itu kita gunakan untuk 3 mg atau satu pituitari itu untuk induk di atas 5 kg. Nah, sedangkan 2,5 mg atau setengah kelenjar kita gunakan untuk induk dengan ukuran 2,5 sampai 5 kg. Nah, kalau ini di atas 5 kilo, yang 3 mg itu di atas 5 kilo. Kalau 2,5 ini 2,5 kilo sampai 5 kg. Nah, sedangkan 0,75 miligram itu kita gunakan untuk induk dengan bobot setengah sampai dengan 2 kilo. Nah, teknik injeksinya kita bisa membagi dalam dua tahap. Yang pertama adalah sekali suntik. Jadi satu kali suntik, yang kedua adalah dengan pembagian dosis. Pembagian dosis ini kita bisa ngatur. Pentingnya 100% itu bisa kita bagi. Apakah dengan 2 kali suntik, setengah 50%. Jadi kita suntik pertama misalkan jam 8 pagi, maka nanti 6 jam atau 8 jam kemudian kita suntik lagi. Ya, jadi misalkan jam 6 pagi, berarti jam 12 siang atau jam 2 siang kita suntik sekali lagi. Jadi 2 kali suntik bisa. Ataukah mau yang 40 banding 60, ataukah dengan 3 kali suntik 10%, 30% baru 60, ataukah 20%, 30% baru 50. Jadi yang pentingnya 100% itu kita bisa memainkan itu. Jadi mau sekali suntik boleh, mau
mau kita pakai dengan pembagian dosis boleh. Jadi tapi rata-rata yang digunakan itu adalah dengan pembagian dosis. Kalau sekali suntik itu takutnya tubuh itu kemudian tidak kuat. Sama kayak kita manusia ya, minum obat yang kemudian dosisnya langsung besar itu kan bisa menyebabkan OD ya, overdosis. Hal yang sama juga dialami pada ikan ataukah apa ya. Kayak manusia itu kan kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada banyak kemudian obat kuat. Sama kegunaannya dengan model hipofisa ya, pituitary gland hipofisa. Jadi ya itu. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan. Kalau menggunakan sama juga dengan di ikan. Jadi dia sekali suntik itu sebenarnya bisa, tetapi kemudian kalau untuk ikan-ikan yang ukuran yang di atas 5 kilo itu bisa kita pakai sekali suntik. Tapi rata-rata paling banyak digunakan, hampir keseluruhnya menggunakan dengan pembagian dosis. Jadi setengah dulu, baru setengah lagi 6 atau 8 jam kemudian. Ataukah 20%, 30%, sebenarnya pengaturan dosisnya diatur supaya kemudian selain satu menghindari itu, yang kedua adalah kemudian penyesuaian tubuh. Jadi itu kan membantu untuk pematangan. Nah, kalau sekali suntik kemudian terlalu besar dosis yang disuntik, langsung 100% dosisnya langsung disuntik. Nah, yang kelebihan hormon itu kan jadi gila-gilaan perilakunya, gila-gilaan, sehingga disiasati dengan pembagian dosis tadi supaya tubuh itu bisa menyesuaikan dengan dosis yang masuk. Itu di mana injeksi, di bagian tubuh mana yang kemudian kita akan injeksikan, bagian tubuh yang di mana. Nah, secara keseluruhan ada 3 bagian ya. Di otot punggung, di atas linea lateralis itu ya. Posisinya di atas otot punggung, di bawah sirip dorsal. Ya, di bawah sirip dorsal. Yang kedua adalah pada dekat dengan sirip kaudal. Ya, dekat dengan sirip kaudal. Ini kan kaudal. Ada sirip kaudal di sini kecil ya. Dekat dengan sirip kaudal. Yang ketiga dekat dengan sirip pektoral ya. Sirip pektoral. Jadi di 3 bagian ini yang disuntik. Nah, posisinya adalah biasanya 45 derajat ya. Jadi dia miring begini, 45 derajat. Jadi tidak terlalu derajat 90% begini, tapi dia agak miring begini. Dan posisinya harus di antara pertemuan sisi. Ya. Tidak pada sisinya, tapi kita cari yang kemudian sisi-sisi ini kan disambungan sisi gini. Disambungan sisi disambungan sisi ya. Jadi itu supaya hormon hipofisa yang kita berikan itu bisa bekerja maksimal. Nah, keberhasilan daripada penyuntikan hormon hipofisa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi ya. Temperatur udara, kandungan oksigen yang paling utama.
karena suhu itu diperlukan untuk pematangan maturasi dan ovulasi ya. Ovulasinya bisa berjalan dengan cepat. Kalau suhunya terlalu dingin, maka ovulasinya akan berjalan lamban. Nah, suhu tinggi itu kan metabolismenya cepat. Proses metabolisme kan selalu membutuhkan energi, suhu yang normal, yang bagus, yang tinggi nggak masalah untuk proses metabolisme. Dia akan bekerja lebih cepat, sehingga proses ovulasinya juga berjalan cepat. Sekarang kita akan melihat tentang inkubasi telur dan juga penetasan. Inkubasi telur dan juga penetasan. Nah, secara keseluruhan setelah proses fertilisasi, dan telur itu setelah proses fertilisasi ya, pembuahan selesai dan telur itu dia berinteraksi, dia kontak dengan air, maka proses perkembangbiakan itu dimulai. Nah, tahapan daripada proses itu untuk kemudian menuju pada proses penetasan. Nah, dalam proses ini, dalam tahapan setelah fertilisasi sampai menuju penetasan, itu kita namakan dengan masa perinkubasi ataupun periode inkubasi. Nah, secara keseluruhan inkubasi ini dia meliputi 3 fase utama daripada perkembangan telur. Nah, fase yang pertama adalah egg swelling fase, atau fase pembengkakan telur. Nah, pembengkakan telur ini nanti bisa dilihat di gambar. Nanti setelah ini ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, jadi kuning telur tadi yang kemudian telur yang terbuahi, kemudian dia mengambil air, take up water, dia mengambil air untuk kemudian untuk aktivitas oksidasi ya, aktivitas bernafas daripada sel telur itu sendiri, dan juga ketika ini masuk dan membengkak, maka ruang daripada previtelin dalam telur itu dia akan menjadi berkembang. Nah, pada inti telur, kutub anima ini berada pada bagian atas daripada kuning telur. Karena terjadi pembengkakan pada telur, maka secara otomatis volume daripada telur ini akan bertambah. Nah, swollen eggs, pembengkakan pada telur, dia malah membengkak. Nah, tahapan kedua adalah cleavage ataupun pembelahan. Jadi cleavage and gum development phase. Jadi pembelahan dan juga perkembangan daripada
germinal. Jadi kutub anima, nah, one cell animal pulse subdivides into 2, 4, 8, 60 and 32. Jadi kutub anima ini dia akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel maupun 32 sel. Dia akan membelah diri, berkembang menjadi banyak secara beruntun. Nah, ini dia akan secara menghasilkan dalam proses pembelahan ini dia akan menghasilkan blastodem. Nah, blastodem yang kemudian ini akan tercipta pada tahapan daripada morula. Nah, dia akan diikuti oleh kemudian setelah morula ini selesai, maka dia diikuti oleh tahapan pembelahan blastula dan juga pembelahan gastrula. Nah, kalau pembelahan blastula ini adalah perkembangan antara kemudian blastula kalau secara pada kutub anima dan juga kutub daripada kuning telur ya. Jadi dia akan berkembang. Nah, sedangkan pada gastrula ini dia di sana kalau secara kejadian pada pembelahan blastula ini pemetaan terhadap cikal bakal organ tubuh sudah terjadi di tahapan ini. Jadi penyusun dasar cikal bakal. Jadi kita sebut dengan apa ya? Basa-basa nitrogen, DNA ya. DNA kan tersusun dari basa-basa nitrogen, gugus gula. Nah, jadi cikal bakal daripada organ-organ tubuh ini sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul di sini. Nah, kemudian lanjut pada tahapan gastrula. Gastrula ini biasanya dia akan membentuk 3 lapisan pada tubuh. Membentuk 3 lapisan pada tubuh, yaitu kemudian lapisan ektodem, mesodem dan juga entodem. Lapisan ektodermis, mesodermis dan entodermis atau endodermis. Nah, jadi dia membentuk ketiga lapisan ini, lapisan luar tubuh, lapisan tengah, dan lapisan dalam tubuh. Di ketiga ini. Kemudian nanti sebenarnya di tahapan ini ada 2 tahapan lagi yang kita kenal dengan namanya tahapan pembentukan saraf ya, otak ya, pembentukan saraf-saraf tubuh. Dan juga nanti yang terakhir adalah tahap tahapan organogenesis, pembentukan organ-organ tubuh. Jadi organ-organ tubuh itu kan tadi sudah jelas di tahapan organogenesis. Pada tahapan blastula sudah cikal bakal yang sudah ada. Pada tahapan gastrula ini dia membentuk 3 lapisan itu.
nanti pada tahapan organogenesis, maka dari tiga lapisan yang sudah dibentuk di gastrula tadi itu, cikal bakal organ itu dia akan menyebar kemudian. Lapisan luar apa, misalkan kulit, jadi nanti cikal bakal kulit itu dia akan bergeser ke arah ektodermis. Nah, pada ektoderm dia akan bergeser ke sana. Mata juga dia akan bergeser ke sana. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan sesuai dengan posisi posisi daripada masing-masing organ itu berada, ya kan, di sana. Jadi dia ke sana. Terus yang terakhir adalah kemudian fase perkembangan embrio, tahapan ketiga. Nah, kan ada 3 tahapan secara garis besarnya. Jadi tahap pemengkakan telur, tahap pembelahan dan juga perkembangan, dan terakhir adalah tahap embryonic development phase. Jadi tahap fase perkembangan embrio. Jadi sudah ikan itu dia akan berkembang. Nah, di ikan itu bentuk ikan sudah akan terbentuk dan berkembang pada area kuning telur, ya, area kuning telur. Kepala dan ekor juga sudah terbentuk. Nah, mata terlihat, pergerakan juga akan meningkat. Nah, pergerakan akan meningkat sampai nanti adalah cangkang daripada telur. Lapisan apa kemarin? Lapisan korion telur itu dia akan pecah. Sehingga terjadinya proses hatching ataupun penetasan. Jadi 3 tahapan itu, tahapan pemengkakan telur, setelah itu dalam fase inkubasi, ya, pemengkakan telur, tahapan pembelahan sel dan juga perkembangan, dan juga tahapan perkembangan embrio. Ini secara keseluruhan. Nah, tadi ya 8 ini, ya. Ini 1, 2, 3 ini adalah tahapan pada pemengkakan daripada sel telur, sedangkan tahapan yang kedua cleavage dan juga germ development, ini dia pada tahapan 4-7. Jadi pembelahan sel dan juga sampai pada gastrula tadi, ya, di sini. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi mata terlihat, embrionya ini, ekornya jelas, dia akan berkembang terus, membesar terus sampai ini pecah, bergerak sampai ini lapisan kulit ini akan pecah. Ini 8, ini adalah fase daripada fase perkembangan daripada embrio. Jadi itu terkait dengan perkembangan, ya, penanganan telur dan juga penetasan. Sekarang dalam proses ini juga kita perlu, hal yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian mengatur aliran air selama proses inkubasi. Ini perlu diatur karena terkadang kita tidak
terkadang kita tidak memperhatikan hal ini. Sebenarnya sepele, tetapi ini menjadi kunci penting supaya ikan telur itu bisa berkembang dan juga nanti sampai pada menetas. Jadi tidak seluruhnya 100% telur yang dihasilkan yang bisa dibuahi itu tidak 100% bisa menetas. Ada yang kemudian mati. Nah, proses kematian kemudian telur itu kan banyak faktor yang menyebabkan. Ada parasit, hama, jamur yang paling sering kita temukan yang pada telur ya. Kemudian yang terpentingnya juga adalah kemudian pengaturan daripada kualitas air. Dalam hal ini mengatur aliran air. Nah, mengatur aliran air. Nah, bahwasanya selama proses inkubasi kita harus kemudian mengatur ini ya. Selama proses inkubasi kita harus mengatur aliran air sesuai dengan fase perkembangan. Fase perkembangan daripada ikan, perkembangan daripada embrio. Pemekakan embrio, di mana selama pemekakan telur aliran air ini harus minimum, harus kecil ya. Jadi terkadang kita nggak memperhatikan wes dibesarkan atau dalam area sedang sama kayak di pembesaran. Jangan. Jadi aliran air setelah fertilisasi, aliran airnya itu kalaupun misalkan kita pakai aerasi, berarti kayak yang pakai batu aerasi ya. Kalau di kolam itu berarti aerasinya dikecilkan. Nah, jadi dia kecil. Nah, aliran air itu harus minimum, harus kecil. Karena kalau terlalu besar nanti akan menyebabkan kerusakan. Menyebabkan kerusakan. Nah, yang berikutnya adalah dari pembelahan sel, dari awal pembelahan sel sampai pada akhir daripada tahapan morula, maka aliran air itu dinaikkan. Jadi kita naiknya itu perlahan. Nah, jadi dinaikkan dari proses pembelahan sampai tahapan akhir daripada morula itu aliran air kita naikkan. Nah, dari tahapan blastula sampai dengan pembentukan mata juga terus menaikkan aliran air, juga terus kita tingkatkan lagi. Nah, dan sehingga dari kesemuanya ini, maka dari tahapan embrio, dari setelah pembentukan mata ini, kemudian dia berkembangkan, embrio ini kan berkembang dalam telur sampai dia menetas, telur itu menetas, terus aliran air ditingkatkan. Jadi mulai dari kecil dinaikkan di tahapan cleavage, dinaikkan lagi pada tahapan blastula, setelah menetas juga terus dinaikkan, sehingga kita kenapa harus perlahan seperti itu? Karena kita memastikan bahwasanya setiap tahapan itu kan dia akan bertambah,
secara massa segala macam itu kan dia akan bertambah, sehingga uh, kebutuhan akan oksigennya itu kemudian bisa tercukupi. Jadi dia menambah dari yang kecil yang minim kemudian naik sedikit. Nah, setelah itu naik sedikit lagi, sudah menetas naik lagi untuk pemenuhan itu. Jadi secara keseluruhan kalau inti daripada penanganan proses pemijahan maupun penanganan dari spawning sampai dengan edge handling ini seperti itu. Jadi dengan tiga teknologi pembenihan secara keseluruhan, dari natural, kemudian semi natural maupun pada artifisial. Kalau artifisial berarti dengan penggunaan hormon yang sering kita pakai adalah kalau secara kalau hormonnya hormon alami yang digunakan, berarti kita menggunakan pituitary gland atau kita kenal dengan teknik hipofisa. Teknik hipofisa, ataukah juga kita beli dari apotek hormon yang sudah ada, ya, hormon yang sudah ada itu kita beli untuk kemudian kita suntikan. Nah, dalam spawning itu kalau secara tradisional berarti kita urut ya, secara tradisional maupun secara natural maupun semi natural berarti kita biarkan dia memijah sendiri. Kalau secara artifisial berarti kita stripping, kita urut untuk kita kawinkan di luar tubuh. Ya, kita kawinkan di luar, kita tampung, kita jadikan satu, kita kawinkan. Nah, proses edge handling, kalau edge handling ini secara umum itu ada dua yang dilakukan. Yang pertama adalah kemudian ini tadi tidak saya masukkan karena ini mungkin teman-teman sudah sering banyak melakukan ini kalau yang sudah bekerja. Nah, pada saat pembenihan itu kan kadang kan kesiapan masing-masing pembenih itu kan berbeda. Kesiapan permodalan, fasilitas itu kan berbeda-beda. Sehingga ada yang kemudian bak pemijahan itu jadi satu dengan bak pembesaran. Nah, jadi bak pemijahan itu jadi satu dengan bak pembesaran. Yang kedua, ada yang kemudian bak pemijahan sendiri, bak pembesaran sendiri. Bak pemijahan sendiri, bak pembesaran sendiri. Nah, kalau yang bak pemijahan menjadi satu dengan bak pembesaran, maka sebelum proses pemijahan dilakukan, rata-rata kita melakukan persiapan, menyiapkan kakaban segala macam untuk tempat menempelnya telur. Setelah proses pemijahan telur itu dikeluarkan dan sudah terbuahi, maka induknya diambil dimasukkan ke kolam induk. Itu yang bak penanganan telur ya, untuk kemudian bak pemijahan dan bak larva jadi satu. Nah, kalau yang bak pemijahan dan bak larva itu berbeda, baknya tersendiri-sendiri, setelah pemijahan kakabannya yang diambil dipindahkan ke bak yang lain. Itu yang terjadi untuk itu. Nah, proses perkembangan daripada telur yang kita kenal dengan tahapan periode daripada inkubasi itu diawali ketika sesaat setelah proses fertilisasi selesai.
sesaat setelah fertilisasi itu selesai, maka dilanjutkan dengan apa namanya, tahapan perkembangan daripada embrio. Yang diawali dengan pembekakan telur, kemudian yang kedua adalah tahapan cleavage dan juga pembelahan dan juga perkembangan. Jadi dia membelah jadi satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 6, 8 sel, 16 sel, 32 dan seterusnya sampai pada akhir daripada tahapan morula. Nah, setelah itu langsung dilanjutkan dengan blastula, gastrula, neurula dan juga neurula. Sorry ya, tadi yang sempat kelewatan tadi saraf, pembentukan saraf tubuh, neurula. Yang terakhir adalah organogenesis. Organogenesis itu adalah tahapan daripada perkembangan embrio, tahapan akhir daripada perkembangan embrio. Jadi pembentukan mata, ekor, kepala udah tidak jelas, kemudian dia akan berkembang dalam tubuh, menghabiskan kuning telur sampai pecah telurnya, dia akan menetas keluar. Itu yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Nanti kita akan diskusikan nanti di pertemuan terakhir Sabtu besok ya. Kita akan diskusikan di pertemuan terakhir Sabtu besok. Jadi Sabtu besok kita nanti akan mencoba untuk diskusi terkait dengan mata kuliah ini, materi-materi yang akan dihasilkan sebelum UTS, karena hari tanggal 18 kan kita sudah UTS. Jadi sebelum UTS Sabtu itu nanti kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan penajaman kembali. Oke ya, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.